Bak adegan film penangkapan bandar sabu diwarnai hujan tembakan dan pengejaran di jalan raya. Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana menjenguk cucu keenamnya, putri dari pasangan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Halo, selamat pagi pemirsa. Ini yang menjadi pertanyaan publik, kira-kira apa deal-deal politik ya yang dibicarakan dalam pertemuan antara Prabowo Megawati hari ini di kediaman Mega di Tengku Umar, Jakarta Pusat. Kita akan bahas nanti bersama saya Reza Helmi. Dan saya Raisa Nadia. Inilah Seputar Ayus Pagi selengkapnya. Pemirsa, 4 bandar sabu dilumpuhkan tim Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara. Polisi menghujani mobil pelaku dengan rentetan tembakan karena pelaku berusaha kabur dan melawan. Tembakan demi tembakan diletupkan tim narkoba Polda Sumatera Utara saat berupaya memburu 2 bandar narkoba di Jalan Brigjen Katamso, Medan. Pelaku tetap berusaha kabur meski dihujani peluru. Namun pelarian pelaku berakhir setelah ban minibus mereka tertembus peluru petugas. Mereka pun tidak berkutik. Mobil digeledah dan polisi menemukan 40 kg sabu. Dalam pengembangan selanjutnya di Kabupaten Deli Serdang, polisi juga membekuk 2 pelaku lain. Polisi berhasil menggagalkan 40 kg narkotika jenis sabu yang akan mereka edarkan atau akan mereka bawa ke luar Sumatera. Narkotika ini berasal dari Tanjung Balai dan kemudian hasil penyelidikan sehingga mereka tertangkap, mereka merupakan target. Polisi melumpuhkan 4 pelaku masing-masing berinisial PNM, S, BS, dan SS dengan tembakan karena berusaha kabur dan melawan petugas. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Nur Rashid melaporkan. Pemirsa, sebuah bangunan indekos berlantai 3 di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis dini hari hangus terbakar. Kejadian ini diduga akibat korsleting kulkas. Kobaran api dengan cepat menghanguskan bangunan indekos berlantai 3 di Jalan Kemang Timur, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis dini hari. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api agar api tidak meluas ke bangunan lainnya. Api membesar dengan cepat, membuat para penghuni kos berlarian menyelamatkan diri. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik kulkas. Di kamar sih ada suara tolong-tolong gitu kan. Kirain ada apa, terus lampu mati. Tapi ternyata yang matiin ada yang jaga kos tuh, langsung dimatiin tuh saklarnya. Terus ternyata kebakaran. Ya udah, yang lorong lantai ini kita bangunin tuh. Untungnya pada masih bangun ya. Api padam setelah belasan mobil damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Dari Jakarta, Rio Manik, N-News melaporkan. Pemirsa, mengisi BBM di penjual eceran Pertamini memang tidak perlu antri, tapi Anda harus tetap waspada karena ini rawan terjadi kebakaran. Karena kebakaran hebat menghanguskan toko kelontong di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga ini berasal dari pengisian BBM Pertamini. Kebakaran besar menghanguskan toko kelontong ini di Jalan Raja Wali, Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu siang. Api diduga dari pengisian bahan bakar minyak mini milik toko kelontong hingga menyambar ke toko dan 1 unit motor. Banyak material yang mudah terbakar ditambah kencangnya angin membuat api cepat membesar. Pemadam kebakaran Kota Makassar menerjunkan 9 unit mobil damkar dengan 56 personil. 1 jam proses pemadaman api dapat dinetralisir.
langsung api membesar. Itu dari mana Pak? Dari Pertamini. Pertamini tadi, tapi tiba-tiba api membesar. Tiba-tiba membesar. Itu tadi ada aktivitas atau bagaimana Pak? Kalau yang saya tidak lihat ada aktivitas. Tiba-tiba langsung api Tiba-tiba. Akibat kebakaran ini, kerugian pemilik toko kelontong mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan. Kebakaran besar juga menimpa sebuah gudang plastik perlengkapan rumah tangga dan mebel di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Api yang terus membesar membuat warga panik. Si jago merah berkobar hebat meludeskan sebuah gudang plastik yang dijadikan produksi perlengkapan rumah tangga dan mebel di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat, Rabu siang. Hembusan angin kencang, sulitnya sumber air, dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api membesar. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat dibantu warga bahu-membahu melakukan pemadaman api agar tidak merambat ke permukiman warga. Diduga api berasal dari korsleting listrik saat aktivitas karyawan bekerja di dalam gudang. Dengar suara kretek-kretek kayak kayu kebakar gitu, pas udah nengok ke belakang ada api, ada asap udah gitu. Kalau saya lihat dari atas, karena saya kerja di sini samping, jadi aku lihat udah ada api, aku teriak-teriak langsung, makin lama makin besar. Itu apa sih Bu yang kebakar Bu? Ini pabrik mebel, ada bahan kasur, bantal gitu sama lemari-lemari. Usaha ya, semacam home industry atau gudang. Sangat menyulitkan karena apinya sangat besar dan asapnya cukup tebal sekali gitu. Arus lalu lintas di Jalan Panjang dialihkan ke jalur bus Transjakarta. Api dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 19 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. 15 pelajar terluka setelah tercebur ke laut akibat dihantam gelombang tinggi di pesisir Bungus, Teluk Kabung, Padang, Sumatera Barat. Peristiwa terjadi ketika para pelajar sedang bersantap di sebuah rumah makan yang menjorok ke laut. Bagian rumah makan yang menjorok ke laut di kawasan pesisir Bungus, Teluk Kabung, Padang, Sumatera Barat ini ambruk diterjang gelombang tinggi saat belasan pelajar sedang bersantap siang. Akibatnya, 15 pelajar SMA 5 mengalami luka akibat terjun ke laut dan menghantam bebatuan. 4 pelajar dilarikan ke Rumah Sakit Semen Padang karena luka berat. Sedangkan 11 pelajar lainnya mendapat perawatan medis di Puskesmas Bungus karena luka ringan di tangan dan kaki. Sedang makan di sana, habis bermain voli. Kemudian 15 orang jatuh ke dalam ambruk ke bawah. Tadi kami lihat di TKP bahwasanya rumah makan itu diterjang sama ombak. Jadi menyebabkan ambruk di sekitar TKP. Untuk sementara, lokasi sempalan di rumah makan ini ditutup bagi pelanggan. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, hari ini Presiden terpilih Prabowo Subianto genap berusia 73 tahun. Salah satu agenda Prabowo di hari ulang tahunnya adalah memberi pembekalan kepada para calon wakil menteri di kediamannya Padepokan Garuda Yaksa, Hampalang, Bogor. Jelang 3 hari pelantikan Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini 17 Oktober 2024, Prabowo Subianto berulang tahun ke-73. Prabowo lahir di Jakarta pada 1951 dan menjadi putra sulung pasangan Sumitro Joyohadikusumo dan Dora Marisigar. Sebelum terjun ke politik, Prabowo merupakan lulusan Akademi Militer yang sebagian besar bertugas di Kopassus. Pada 1998, Prabowo diamanahi jabatan sebagai Pangkostrat. Sejak 2008, Prabowo terjun ke politik mendirikan Partai Gerindra. Prabowo 3 kali mengikuti kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden hingga akhirnya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2024-2029.
Rencananya di hari ulang tahunnya, Prabowo Subianto masih akan melakukan pembekalan untuk para calon wakil menteri di kabinetnya, serta para calon kepala badan atau lembaga. Tim Liputan melaporkan. Presiden terpilih Prabowo Subianto menggelar pembekalan kepada para calon menterinya di kabinetnya selama 10 jam di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Salah satu materi pembekalan adalah terkait APBN yang harus digunakan untuk rakyat. Berikut laporan dari Giselia Nurrahba. Di hari pertama pembekalan calon menteri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dilakukan secara tertutup di kediaman Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa yang sudah dimulai pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat yang mana diikuti oleh sebanyak 59 calon menteri. Dari informasi yang kami dapatkan terdapat beberapa tema pembekalan di antaranya tema geopolitik, produk domestik bruto hingga tentang kesuksesan sebuah negara. Salah satunya yakni Supratman Andi Aktas yang juga merupakan salah satu menteri dari era Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Prabowo ini berpesan agar para menteri nantinya bisa menggunakan APBN dengan baik dan harus digunakan untuk rakyat. Dari Bogor, Jawa Barat, Giselia Nurrahma, iNews melaporkan. Menjelang pelantikan Presiden, Istana Kepresidenan mengadakan gladi kotor. Persiapan menyambut kedatangan tamu negara sahabat seperti Rusia, Korea, hingga Solomon Island. Prabowo Subianto akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia 20 Oktober mendatang. Sejumlah persiapan dilakukan Istana Presiden jelang pelantikan pemimpin Indonesia yang baru. Pas Pampres dan keamanan dalam istana mengadakan gladi kotor menyambut para negara sahabat di Istana Jakarta. Sejumlah mobil-mobil bertuliskan nama negara-negara yang akan hadir sudah disiapkan dan beriringan memasuki Istana Jakarta. Mulai dari negara-negara ASEAN hingga negara lain. Nantinya mobil para negara sahabat akan memasuki istana melalui Jalan Merdeka, lalu keluar di Jalan Veteran 3 parkir di Monas. Presiden Joko Widodo menilai keputusan Prabowo memanggil belasan menteri dari Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 untuk masuk dalam kabinetnya merupakan indikasi dari kinerja yang berkelanjutan. Jokowi yakin Prabowo telah melalui proses penilaian kinerja kepada calon menterinya itu sejak Presiden terpilih periode 2024-2029 itu berada di kabinetnya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para menteri selama 5 tahun. Dan memang hampir tim ekonomi yang ada memang. Melalui sidang tertutup, DPR menegaskan Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra memenuhi syarat sebagai Kepala BIN menggantikan Budi Gunawan. DPR mengingatkan agar Herindra bisa bekerja secara netral saat memimpin BIN. Pak Muhammad Herindra sebagai satu-satunya calon Kepala BIN dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh Presiden yang nantinya akan dilantik pada tanggal 20 Oktober, yaitu Presiden yang akan datang, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Untuk proses paripurnanya apakah dipastikan besok juga atau gimana? Insya Allah paripurna untuk menyatakan terkait dengan kesiapan bahwa calon Kepala BIN yang akan datang ini kita akan lakukan paripurnanya besok hari Kamis. Intinya kita harus berkolaborasi dari semua stakeholder ya. Intinya kita harus tetap menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Itu aja dari saya ya. Sementara itu Presiden Joko Widodo membeberkan bahwa pencopotan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN dikarenakan alasan administrasi. Jokowi menegaskan pergantian Kepala BIN juga telah dibicarakan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Itu administrasi aja. Administrasi artinya karena Kepala BIN yang baru ini akan dilantik bersama-sama dengan Menteri pada tanggal 20
satu, sehingga itu dilakukan dan kita juga telah berbicara dengan Pak Prabowo. Itu atas permintaan dari Pak Prabowo. 3 tokoh PDI Perjuangan menyambangi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat pada Rabu malam. Kedatangan Pramono, Puan dan juga Oli Dondokambe diduga membahas pertemuan Megawati dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang disinyalir dilakukan hari ini. Pramono Anung tiba di kediaman Megawati Rabu sore dan beberapa jam kemudian meninggalkan Teguh Umar. Tidak ada pernyataan apapun dari Pramono Anung terkait pertemuan tersebut. Kedatangan Pramono memunculkan spekulasi terkait persiapan pertemuan penting antara Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jadi ada pertemuan ya Pak hari ini Pak? Malam ini Pak besok Pak? Ada acara di Priok, Selain Pramono Anung, pertemuan di Teguh Umar juga dihadiri Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Bendahara Umum PDI Perjuangan Oli Dondokambe. Pramono diduga berperan sebagai negosiator dalam pertemuan keduanya. Sinyal itu muncul setelah pada hari Selasa lalu, Pramono menemui Prabowo Subianto di kediaman Kertanegara. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua DPR RI yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, memberikan sinyal bahwa pertemuan antara Megawati dan juga Prabowo Subianto akan segera dilakukan. Kemungkinan besar pertemuan dilakukan hari ini di kediaman Megawati Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat. Akan masuk kabinet, kabarnya gimana Mbak Puan tanggapannya? Ya kita tunggu presiden yang akan datang, nanti yang akan mengumumkan. Soalnya dikabarkan hari ini Pak Budi Gunawan dipindahkan ke Hambalang begitu. Itu memang arahan presiden yang akan datang mengumumkan. Pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo besok infonya Mbak Puan. Insya Allah. Ya, makasih. Pemirsa, Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana menjenguk cucu ke-6-nya dari Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Sebelumnya, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di beberapa daerah di Sumatera Utara. Tiba di Jakarta, Presiden Joko Widodo berkunjung ke RSIA Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana menjenguk cucu ke-6-nya dari Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Tiba di lobi rumah sakit, Jokowi dan Iriana langsung masuk. Ya, alhamdulillah kelahirannya berjalan dengan baik dan tadi saya tengok semuanya sehat, anaknya sehat, ibunya juga sudah sehat. Sebelumnya Jokowi melakukan kunjungan kerja di beberapa daerah di Sumatera Utara. Kaisang Pangarep mengumumkan kelahiran anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, PT Bank MNC International Tbk menggelar acara syukuran HUT ke-10 di MNC Bank Tower, Jakarta. Di momen yang spesial tersebut, MNC Bank turut optimis dalam menargetkan pertumbuhan aset hingga 30 triliun rupiah di tahun 2025. Memasuki usia 1 dekadenya, PT Bank MNC International Tbk atau MNC Bank terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Dibalut dalam acara syukuran dan pemotongan tumpeng, perayaan HUT ke-10 MNC Bank ini turut dihadiri langsung Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo, bersama dengan jajaran pimpinan dan karyawan MNC Bank. Dengan performa yang kian positif seiring bertambahnya usia menjadi 10 tahun, MNC Bank optimis menargetkan pertumbuhan aset hingga 30 triliun rupiah pada tahun 2025. Dan menjadi langkah baru peningkatan kinerja likuiditas. Saya berharap 10 tahun ini sebagai pijakan tonggak untuk MNC Bank ke depan tumbuh lebih baik lagi dan menjadi bank yang bisa membanggakan kita semua. Motion Bank yang kami harapkan bisa semakin meningkatkan performance daripada bank. Dan saat ini begitu banyak inisiatif yang sudah kami lakukan dan untuk 3 bulan sampai dengan akhir Desember 2024 itu masih ada beberapa inisiatif yang akan kami luncurkan.
Kedepannya, MNC Bank yang merupakan unit bisnis dari PT MNC Capital Indonesia Tbk ini akan terus mengedepankan kolaborasi di semua lini untuk semakin lebih baik, serta berkomitmen melahirkan inovasi dalam mempermudah pelayanan perbankan kepada nasabahnya. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengawas sekolah memperkosa 2 anak SD di Aceh Selatan, Aceh. Selengkapnya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, 4 truk trailer pengangkut kontainer terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Akses Marunda, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara. Kecelakaan membuat kemacetan parah di kedua arah. Kecelakaan beruntun di turunan jembatan akses Jalan Marunda, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu petang, melibatkan 4 truk pengangkut kontainer. 2 diantaranya mengalami rusak parah. 1 truk ringsek di bagian depan, sedangkan truk lainnya keluar ruas jalan. Kecelakaan terjadi saat kondisi lalu lintas lancar. Salah satu truk meluncur kencang di turunan jembatan. Diduga sopir truk merah kehilangan kendali hingga menabrak truk di depannya. Belum, ini dari sore, udah lama ini. Tapi saat kejadian nggak begitu macet ya? Lagi lancar. Lancar. Pas ini dari sore pokoknya Pak. Berarti dari sana ke sini ya dia? Badan dan trailer truk yang menutup ruas jalan menimbulkan kemacetan panjang dari arah Marunda menuju Semper Barat dan sebaliknya. 1 persatu truk yang terlibat kecelakaan dievakuasi. Untuk pemeriksaan, keempat sopir dan kernet truk dibawa ke unit Laka Lantas Satwil Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, seorang pria Parubaya menyatakan cinta pada siswi SMP di Lembata, Nusa Tenggara Timur, namun ditolak. Pelaku pun marah dan menyiramkan air keras pada korban hingga harus dirawat di rumah sakit. Charles, pria berusia 49 tahun asal Lembata, Nusa Tenggara Timur, nekat menyiram air keras ke wajah siswi SMP berusia 13 tahun. Pelaku menyiram saat korban akan berangkat sekolah. Korban dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka bakar di wajahnya. Awalnya pelaku menyatakan cinta pada korban, namun terpaut usia 36 tahun. Korban menolak, pelaku menimbulkan kemarahan. Pelaku juga masih memiliki hubungan keluarga. Kedua mata korban belum bisa dibuka akibat terkena siraman air keras. Pelaku ditangkap saat akan menjenguk korban. Pelaku ini mengakui bahwa yang bersangkutan merupakan pelaku penyiraman air keras. Sehingga setelah saat itu akhirnya kita dalami bersama dengan para penyidik untuk mengambil bukti-bukti yang lain seperti pakaian yang digunakan oleh pelaku yang ternyata telah dikubur untuk menghilangkan jejak, sudah berhasil kita amankan. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Lembata, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan. Polisi meringkus 4 pencuri spesialis rumah kosong di Tajur Halang dan Citayam, Depok, Jawa Barat. Penangkapan berawal dari video pencurian 200 gram emas yang viral di media sosial. Kamera CCTV memperlihatkan pencurian rumah kosong di Jalan Patua Selatan, Bekasi, Jawa Barat yang viral di media sosial. Menindaklanjuti laporan ikhwal aksi 4 pencuri tersebut, tim Jatanras Polda Metro Jaya langsung memburu para pelaku. Hasilnya, R, AH, AR, dan JN yang merupakan bromocora digerebek di kawasan Tajur Halang dan Citayam, Depok. Polisi juga mengamankan sepeda motor dan sejumlah alat, mulai dari linggis, kunci letter T, hingga senjata tajam. Ketika sedang melakukan pengembangan ya terhadap TKP yang menjadi tempat kejadian kriminal yang dilakukan oleh para tersangka, salah satu pelaku berupaya untuk melawan petugas dan melarikan diri. Sehingga saat itu juga pelaku memberikan tindakan tegas terukur terhadap salah satu pelaku tersebut. Pelaku mengaku telah menjual sekitar 200 gram emas hasil kejahatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan.
Polisi menghujani tembakan ke mobil bandar sabu dalam pengejaran di jalan raya. Sebelumnya polisi juga sudah menyiapkan pengadangan, namun pelaku kabur sebelum akhirnya berhenti karena hujan tembakan. Tembakan demi tembakan diletupkan tim narkoba Polda Sumatera Utara saat berupaya memburu 2 bandar narkoba di Jalan Brigjen Katamso, Medan. Pelaku tetap berusaha kabur meski dihujani peluru. Namun pelarian pelaku berakhir setelah ban minibus mereka tertembus peluru petugas. Mereka pun tidak berkutik. Mobil digeledah dan polisi menemukan 40 kg sabu. Dalam pengembangan selanjutnya di Kabupaten Deli Serdang, polisi juga membekuk 2 pelaku lain. Polisi berhasil menggagalkan 40 kg narkotika jenis sabu yang akan mereka edarkan atau akan mereka bawa ke luar Sumatera. Narkotika ini berasal dari Tanjung Balai dan kemudian hasil penyelidikan sehingga mereka tertangkap, mereka merupakan target. Polisi melumpuhkan 4 pelaku masing-masing berinisial PNM, S, BS, dan SS dengan tembakan karena berusaha kabur dan melawan petugas. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Nur Rashid melaporkan. Pemirsa, hati-hati, awasi kelistrikan tempat tinggal Anda. Ya, karena sebuah bangunan indekos berlantai 3 di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis dini hari hangus terbakar, diduga karena korsleting listrik kulkas. Kobaran api dengan cepat menghanguskan bangunan indekos berlantai 3 di Jalan Kemang Timur, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis dini hari. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api agar api tidak meluas ke bangunan lainnya. Api membesar dengan cepat, membuat para penghuni kos berlarian menyelamatkan diri. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik kulkas. Di kamar sih ada suara tolong-tolong gitu kan. Kirain ada apa, terus lampu mati. Tapi ternyata yang matiin ada yang jaga kos. Tuh langsung dimatiin tuh saklarnya. Terus ternyata kebakaran. Ya udah, yang lorong lantai ini kita bangunin tuh. Untungnya pada masih bangun ya. Api padam setelah belasan mobil damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Dari Jakarta, Rio Manik, N-News melaporkan. Kebakaran hebat melubat gudang plastik perlengkapan rumah tangga dan mebel di Jalan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ya, warga panik karena api terus membesar. Si jago merah berkobar hebat meludeskan sebuah gudang plastik yang dijadikan produksi perlengkapan rumah tangga dan mebel di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat, Rabu siang. Hembusan angin kencang, sulitnya sumber air, dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api membesar. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat dibantu warga bahu-membahu melakukan pemadaman api agar tidak merambat ke permukiman warga. Diduga api berasal dari korsleting listrik saat aktivitas karyawan bekerja di dalam gudang. Dengar suara kletek-kletek kayak kayu kebakar gitu, pas udah nengok ke belakang ada api, ada asap udah gitu. Kalau saya lihat dari atas, karena saya kerja di sini samping, jadi kulihat udah ada api, aku teriak-teriak langsung, makin lama makin besar. Itu apa sih Bu yang kebakar Bu? Ini pabrik mebel, ada bahan kasur, bantal gitu sama lemari-lemari. Usaha ya, semacam home industry atau gudang. Sangat menyulitkan karena apinya sangat besar dan asapnya cukup tebal sekali gitu. Arus lalu lintas di Jalan Panjang dialihkan ke jalur bus Transjakarta. Api dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 19 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto berulang tahun ke-73 hari ini. Tidak ada acara khusus untuk merayakannya. Ya, Prabowo memilih memberikan pembekalan kepada para calon wakil menteri di kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa, Hampalang, Bogor.
Jelang 3 hari pelantikan Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini 17 Oktober 2024, Prabowo Subianto berulang tahun ke-73. Prabowo lahir di Jakarta pada 1951 dan menjadi putra sulung pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Marisigar. Sebelum terjun ke politik, Prabowo merupakan lulusan Akademi Militer yang sebagian besar bertugas di Kopassus. Pada 1998, Prabowo diamanahi jabatan sebagai Pangkostrat. Sejak 2008, Prabowo terjun ke politik mendirikan Partai Gerindra. Prabowo 3 kali mengikuti kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden hingga akhirnya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2024-2029. Rencananya di hari ulang tahunnya, Prabowo Subianto masih akan melakukan pembekalan untuk para calon wakil menteri di kabinetnya serta para calon kepala badan atau lembaga. Tim Liputan melaporkan. 3 tokoh PDI Perjuangan menyambangi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, Rabu malam. Kedatangan Prabowo, Puan dan juga Oli Dondo Kambe diduga membahas pertemuan Megawati dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang disinyalir dilakukan hari ini. Pramono Anung tiba di kediaman Megawati Rabu sore dan beberapa jam kemudian meninggalkan Teguh Umar. Tidak ada pernyataan apapun dari Pramono Anung terkait pertemuan tersebut. Kedatangan Pramono memunculkan spekulasi terkait persiapan pertemuan penting antara Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ngapain aja, Mas? Apa, Pak? Bapak tadi ngapain aja? Jadi ada pertemuan ya Pak hari ini, Pak? Malam ini, Pak, besok, Pak? Ada acara di Priok, Selain Pramono Anung, pertemuan di Teguh Umar juga dihadiri Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Bendahara Umum PDI Perjuangan Oli Dondo Kambe. Pramono diduga berperan sebagai negosiator dalam pertemuan keduanya. Sinyal itu muncul setelah pada hari Selasa lalu, Pramono menemui Prabowo Subianto di kediaman Kertanegara. Tim Liputan iNews melaporkan. 4 truk trailer pengangkut kontainer tabrakan beruntun di Jalan Akses Marunda, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara. Akibat kecelakaan, kemacetan parah pun terjadi di kedua arah. Kecelakaan beruntun di turunan jembatan akses Jalan Marunda, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu petang melibatkan 4 truk pengangkut kontainer. 2 diantaranya mengalami rusak parah. 1 truk ringsek di bagian depan, sedangkan truk lainnya keluar ruas jalan. Kecelakaan terjadi saat kondisi lalu lintas lancar. Salah satu truk meluncur kencang di turunan jembatan. Diduga sopir truk merah kehilangan kendali hingga menabrak truk di depannya. Belum, ini dari sore, udah lama ini. Tapi saat kejadian nggak begitu macet ya? Lagi lancar. Lancar. Pas ini dari sore pokoknya Pak. Berarti dari sana ke sini Mas dia? Badan dan trailer truk yang menutup ruas jalan menimbulkan kemacetan panjang dari arah Marunda menuju Semper Barat dan sebaliknya. Satu persatu truk yang terlibat kecelakaan dievakuasi. Untuk pemeriksaan, keempat sopir dan kernet truk dibawa ke unit Laka Lantas Satwil Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Seorang pria paruh baya menyatakan cinta pada siswi SMP, namun cintanya ditolak ternyata ya. Iya, maka dari itu pelaku pun marah dan ia pun menyiramkan air keras pada korban hingga harus dirawat di rumah sakit. Charles, pria berusia 49 tahun asal Lembata, Nusa Tenggara Timur, nekat menyiram air keras ke wajah siswi SMP berusia 13 tahun. Pelaku menyiram saat korban akan berangkat sekolah. Korban dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka bakar di wajahnya. Awalnya pelaku menyatakan cinta pada korban, namun terpaut usia 36 tahun. Korban menolak pelaku, menimbulkan kemarahan. Pelaku juga masih memiliki hubungan keluarga. Kedua mata korban belum bisa dibuka akibat terkena siraman air keras.
Pelaku ditangkap saat akan menjenguk korban. Pelaku ini mengakui bahwa yang bersangkutan merupakan pelaku penyiraman air keras. Sehingga setelah saat itu akhirnya kita dalami bersama dengan para penyidik untuk mengambil bukti-bukti yang lain seperti pakaian yang digunakan oleh pelaku yang ternyata telah dikubur untuk menghilangkan jejak sudah berhasil kita amankan. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Lembata, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan. Saat berkunjung ke sebuah stasiun radio yang didirikan Benyamin Sueb, calon wakil gubernur Suswono terus menunjukkan komitmennya dalam melestarikan budaya Betawi. Sementara itu calon wakil gubernur Rano Karno atau Sidul menghadiri BIMTEK relawan ABBA for Sidul di Jakarta. Melestarikan budaya Betawi serta menggagas festival kesenian tiap bulan menjadi komitmen pasangan Ridwan Kamil Suswono jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta. Suswono berjanji pasangan Rido akan memperkuat kembali kebudayaan Betawi dengan membangun kelembagaan budaya dan juga melalui pendidikan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Darmapong Rekun mengisi kampanye dengan belusukan ke Kampung Cahaya, Menteng Atas Setiabudi, Jakarta Selatan. Calon gubernur dari jalur independen ini berjanji akan meminta kembali kampung ini menjadi layak huni dan menjamin tidak akan ada penggusuran jika dirinya nanti terpilih memimpin Jakarta. Para relawan menyambut antusias kedatangan Sidul ke salah satu hotel di Jakarta Barat. Calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul menghadiri BIMTEK relawan ABBA for Sidul Jakarta. Rano yakin pasangan Mas Pram dan Sidul menang jika didukung relawan ABBA dalam Pilkada Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. KPU Provinsi Banten menggelar debat perdana calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten Rabu malam. Salah satu yang disorot adalah masalah korupsi di sektor pendidikan. Salah satu calon gubernur menemukan banyak kasus orang tua memberi uang sogokan agar anaknya bisa masuk ke sekolah negeri. Debat perdana calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten digelar Rabu malam. Debat dihadiri kedua pasangan. Pasangan calon nomor urut 1, Airin Rahmidiani dan wakilnya Ade Sumardi, serta pasangan calon nomor urut 2, Andra Soni Dimyati Natakusuma. Salah satu yang mengemuka adalah persoalan pendidikan dan korupsi di Banten. Bahkan ditemukan kasus korupsi terjadi di sektor pendidikan. Kita melihat, izin mohon maaf, banyak kadang anak perempuan dibelakangkan, kalau uangnya terbatas mendingan anak laki dulu yang suruh sekolah. Maka oleh karena itu kami akan hadir memberikan beasiswa kepada anak-anak perempuan yang mau untuk bersekolah, bahkan tidak hanya sampai dengan SMA, tapi bersekolah ke perguruan tinggi bagi anak-anak perempuan Banten dan laki-laki yang punya prestasi untuk memajukan. Karena kita bisa merubah nasib diri kita dengan ilmu. Saya analogikan, satu orang ibu punya 2 orang anak. Yang satu bersekolah di negeri tidak membayar. Yang satu sekolah di swasta diharuskan membayar. Itulah yang saya maksud adil dan merata. Namun semua itu bisa terlaksana. Semua itu bisa kita upayakan dengan satu catatan. Kita semua tidak korupsi. Tidak ada lagi sogok menyogok untuk masuk sekolah negeri. Tidak ada lagi sogok menyogok untuk masuk sekolah negeri. Itu adalah bentuk korupsi yang kita lakukan secara bersama-sama. Debat pertama ini bertema peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akselerasi pembangunan berkeadilan di Provinsi Banten. Debat menghadirkan 7 orang panelis dengan 5 tema pertanyaan. Indonesia termasuk negara terbesar yang produknya menggunakan internet. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet menyebutkan hampir 80% penduduk menggunakan internet untuk berbagai macam kebutuhan. Transformasi digital sudah menjadi keharusan karena internet masuk ke dalam berbagai macam sendi kehidupan.
Selama 1 dekade di era pemerintahan Jokowi JK dan Jokowi Ma'ruf Amin, pemerintah membangun infrastruktur untuk memperlancar akses digital. Dari 122 kabupaten yang masuk dalam kategori tertinggal pada 2015, di 2024, berkat penetrasi infrastruktur digital yang meningkat, infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal kini menjadi 62 kabupaten. Pada 2015, akses internet hanya bisa menjangkau sekitar 34,9% penduduk. Namun di tahun 2024, naik menjadi 79,50%, mencakup sekitar 221 juta jiwa penduduk Indonesia. Sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian. Salah satunya di SMAN 6 Bekasi, Jawa Barat yang menjadi pionir digitalisasi sistem pembelajaran. Di mana fasilitas smartboard, perpustakaan yang berbasis e-book yang terhubung dengan perpustakaan nasional hingga ekstrakurikuler berbasis teknologi seperti coding, robotik, dan perakitan mampu meningkatkan kualitas sistem pembelajaran. Pada siswa-siswi atau murid-murid sekolah dimanapun yang pandai dalam berteknologi, karena bila diawasi dan dibina dengan baik mungkin bisa berguna bagi para masyarakat. Kemudahan media digital juga dirasakan di SDIT Al-Mubarak, Jakarta. Di tengah banyaknya siswa yang terjangkit virus, awal Oktober 2024 lalu, pihak sekolah mengadopsi metode pembelajaran daring. Apabila terjadi wabah kayak seperti cacar gini di sekolah gitu kan, kalau secara online gini terbantu, jadi sekolahnya tetap aktif, belajarnya tetap aktif gitu, walaupun tidak sepenuhnya gitu kan. Teknologi digital juga merambah sektor usaha menengah kecil dan mikro atau UMKM. Salah satunya UMKM Batik di Klaten, Jawa Tengah. Dengan kemudahan pemasaran secara online, usaha batik ini terus berkembang pesat. Jadi live shopping ini mempertemukan kami secara online dengan customer-customer di luar Klaten, bahkan di luar pulau sampai di luar negeri juga. Jadi dengan live shopping ini kita bisa berinteraksi, bahkan sampai bertransaksi dengan para konsumen. Dan jaringan internet ini sangat membantu kami ketika itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pagi ini. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program seputar iNews pagi hari ini juga dapat Anda lihat di okezone.com. Silakan men-scan barcode yang tertera. Saya Reza Helmi. Dan saya Raisa Nadia, selamat beraktivitas. Tetap semangat dan sampai jumpa.